Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan saya, Tony. Silakan akan memberikan penjelasan tentang keimanan kita terhadap Kristus atau bagian-bagian daripada Alkitab atau kitab suci daripada umat Kristen. Saat ini akan saya membahas tentang gambaran-gambaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, di mana sering kita dengarkan di dalam Alkitab tentang gambaran-gambaran yang dipakai untuk menjelaskan kitab suci. Itu yang pertama, di dalam neraka itu ada api yang menyala-nyala yang tidak pernah padam. Yang kedua, ada kegelapan yang sangat gelap. Yang ketiga ialah ada ulat yang tidak bisa mati. Jika saya kembali mengingat pada waktu saya masih sekolah minggu, banyak guru-guru sekolah minggu mengajarkan, ya tentu juga ada sebuah lagu yang mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jadi dari lagu ini juga jelas mengatakan bahwa jalan yang lebar itu ada api dan jiwa atau hidup kita akan mati di sana. Nah, ini terlihat jelas bahwa pengarang lagu juga tidak mengerti tentang bagian atau gambaran-gambaran tentang kitab suci. Juga guru sekolah minggu saya juga tidak memahami tentang gambaran-gambaran yang dipakai tentang neraka dalam kitab suci. Oleh karena itu saya sangat terbeban untuk memberikan penjelasan ini supaya kita memahami apa sih, bagaimana sih menafsir gambaran-gambaran yang ada dalam Alkitab tentang neraka. Kalau kita melihat dari istilah yang dipakai di dalam Alkitab tentang neraka, mereka memang di Alkitab dipakai tentang Gehenna. Sementara kalau kita melihat latar belakang Gehenna ini bukanlah, kalau kita melihat latar belakang Gehenna ini adalah tempat pembuangan sampah yang ada di luar kota Yerusalem. Tempat pembuangan sampah yang ada di luar kota Yerusalem. Jadi itu tempat pembuangan sampah, dan itulah istilah yang dipakai pada waktu itu untuk menjelaskan tentang neraka. Karena pada umumnya mereka memahami seperti itu. Tapi itu hanya sekitar gambaran saja. Bukan berarti Gehenna, tempat pembuangan sampah yang ada di Timur Tengah, yang ada di luar kota Yerusalem itu menjadi nerakanya. Kalau itu menjadi nerakanya, apakah betul nanti ketika orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dilempar di sana, dibuang di sana? Tentu kan kita tidak mempercayai yang seperti itu. Itu hanya, saya katakan lagi, itu hanya sebagai gambaran saja, bahwa seperti itulah gambarannya, keterpisahannya sampah itu dengan Yerusalem, dengan kota Yerusalem dibuang di sana. Ada mungkin juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dibuang dan terpisah dari Allah, dan akan terpisah dan tidak akan mengalami lagi yang namanya damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, ini merupakan sebuah gambaran, ya. Ini merupakan sebuah gambaran dan tidak boleh ditafsir secara harfiah. Nah, demikian juga dalam gambaran-gambaran juga yang dipakai di dalam kitab suci yang sering dikatakan di neraka itu ada api yang menyala-nyala yang tidak pernah padam, dan juga kegelapan yang sangat gelap, dan juga ulat yang tidak bisa mati. Nah, jadi gambaran ini kalau kita melihat apakah betul ini ditafsirkan secara harfiah. Kalau ditafsir secara harfiah, ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dipahami. Yaitu di neraka itu ada api yang menyala-nyala yang tidak pernah padam, dan juga ada kegelapan yang sangat gelap. Bagaimana mungkin ada api yang tidak pernah padam, tapi ada kegelapan? Satu hal yang tidak bisa dipikirkan. Juga ada ulat. Kenapa harus ulat yang dipilih? Itu kan perlu ditanyakan. Juga dia tidak bisa mati. Nah, jadi
Kalau kita tafsir secara hurufiah, wah gini, wah berarti ada api, ada kegelapan, ada ular begini. Saya pikir kita akan keliru untuk memahami gambaran ini. Jadi bagi saya secara pribadi, saya harap memahami bagian ini bahwa gambaran-gambaran ini tidak bisa ditafsir secara hurufiah, tapi simbolik atau figuratif. Bahwa ini hanya ingin menjelaskan, gambaran ini hanya ingin menjelaskan di dalam hidup kita, dalam setiap kita, bahwa dalam neraka itu ada sebuah kengerian atau yang dirasakan yang sangat-sangat menyakitkan, yang bahkan belum pernah dirasakan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Jadi dengan kata lain, tingkat dewa lah itu kesakitan atau penderitaan yang kita alami, yang dialami, bukan yang kita ya, yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam bagian ini juga menjelaskan, gambaran ini juga menjelaskan bahwa neraka itu memberikan sebuah penjelasan dengan gambaran-gambaran itu bahwa di neraka itu menunjukkan keterpisahan kita dari Allah. Keterpisahan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang dibuang oleh Allah karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan penjelasan ini menolong kita supaya senantiasa sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena neraka adalah tempat pembuangan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagian hidup kita adalah surga kekal, rumah Allah, dan kita akan bersama-sama dengan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, terimalah Tuhan Yesus dalam hidup saudara, dan biar juga penjelasan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.